Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sobat Spendupan, kembali lagi di podcast Spendupan. Creativity is the only way to survive. Spendupan pasti bisa, pasti jaya. Kembali lagi nih di podcast Spendupan bersama saya Dava Almarhati Baktiar dari kelas 8C. Di sini saya bersama dua bintang tamu yang gak kalah keren, luar biasa, dengan Ibu Enda dan Ibu Kurnia. Ibu dipersilakan memperkenalkan diri kepada sahabat Spendupan. Perkenalkan diri, di sini saya Ibu Kurnia Budi Utami. Ini berasal dari SMPN 1 Mantingan dari Kabupaten Ngawi. Terima kasih, silakan. Baik, saya Bu Endah Sukminingsih dari SMP Negeri 2 Kebonsari, Kabupaten Madiun. Baik, salam kenal untuk Ibu Enda dan Ibu Kurnia. Salam kenal Mas Dava. Oke. Kalau Ibu Enda berasal dari Madiun dan Ibu Kurnia berasal dari Ngawi, pastinya Ibu ini berbeda dari asal daerahnya. Pertama kali masuk di kota Surabaya, apa nih tanggapan untuk kota Surabaya dari masing-masing daerah tersebut? Oke, dari saya, Surabaya, luar biasa. Sebenarnya orang tua saya berasal dari Surabaya juga, tapi bukan asli dari Surabaya, melainkan karena bapak saya itu angkatan laut. Jadi domisilinya memang di sini. Namun kalau saya melihat pada saat saya masih bersama orang tua, waktu itu saya masih kuliah, Surabaya tidak seramai ini. Gedung-gedung tinggi juga tidak sebanyak ini. Otomatis lalu lintas pun juga jauh sekali perkembangannya. Tapi yang jelas Surabaya semakin keren. Selokan-selokan yang dulu hitam pekat airnya sudah tidak ada. Bau-bau tajam yang luar biasa itu di kampung-kampung ya, terutama waktu itu saya di Surabaya Utara. Itu saat ini saya sudah melihat Surabaya yang bersih, Surabaya yang lebih dinamis dan keren dah untuk Surabaya. Ya. Untuk Ibu Kurnia. Ya, terima kasih Mas Dava. Tentunya karena saya berasal dari daerah, apalagi daerahnya itu benar-benar daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Makanya begitu masuk di provinsi kita sendiri, saya masuk melihatnya kayaknya wow, keren. Karena apa? Bisa membandingkan antar dua provinsi ini. Begitu masuk Surabaya, kenapa dikatakan wow keren di sini? Walaupun cuacanya lumayan ini ya, dalam artian tidak dingin, tetapi kami di sini merasakan situasi yang nyaman. Ternyata rindang, banyak pohon-pohon hijau di sekitar kita, aman dan nyaman. Tentunya kesannya seperti itu dan tertata dengan baik. Baik, terima kasih untuk kesan dari kota Surabaya yang tercinta ini. Kalau untuk kesan pertama kali masuk di pintu gerbang SMP Negeri 28 Surabaya, bagaimana Ibu? Saya dulu SMP Negeri 28 Surabaya. Kesan pertama masuk, ada aura yang nyaman sekali, hangat, dan itu terlihat dari waktu kami diterima oleh Ibu Kepala Sekolah, seluruh staf beliau, seluruh tenaga pendidik, dan yang terpenting adalah senyum anak-anak SMP Negeri 28 yang keren sekali ya, hangat. Rasanya senyum ini biasa kami temui tapi di desa karena saya mengajar di desa, tapi aneh di kota sebesar ini, kota metropolis ini, senyum anak-anaknya masih saya temukan kesahajaannya seperti itu. Terima kasih. Karena saya tadi juga sudah memperkenalkan diri dari nun jauh di sana, otomatis tidak ada gambaran bagaimana SMP 28 Surabaya. Awalnya kita masuk ke sini, kita lihat dulu, kok masuk gang, itu seperti itu ya. Masuk gang, ternyata setelah masuk ke dalam ada sekolahan, kita lihat bersih, ternyata di dalamnya itu setelah kita lihat banyak berlian. Tahu berlian? Ibu kepala sekolah, oke. Kemudian semuanya warga sekolahnya, bapak ibu guru,
tenaga pendidiknya, kemudian siswa-siswinya, karena kita sudah beberapa hari di sini, sekitar 2-3 hari kita berinteraksi, ternyata luar biasa, akan menjadi kenangan yang indah yang akan saya ATM, amati, tiru, modifikasi, seperti itu. Siap, singkatan yang sangat keren. Terima kasih untuk kunjungannya di SMA Negeri 28 Surabaya. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Enda dan Ibu Kurnia. Yang pertama, bagaimana pandangan Ibu Kurnia dan Ibu Enda terhadap pendidikan di zaman sekarang, khususnya di era kami, era Gen Z? Baik, era Gen Z untuk masalah pendidikan, generasi Gen Z ini jauh berbeda dengan generasi kami. Gen Z ini generasi yang banyak disupport dengan segala macam fasilitas, terutama sumber belajar. Generasi Gen Z bisa mengakses sumber belajar dari arah manapun dengan cara apapun. Berbeda dengan generasi kami yang butuh effort untuk bisa mendapat apa yang ingin kami cari. Nah, ini yang membedakan. Dan mulai melek mata begitu ya, terbuka matanya sejak lahir. Mereka setiap hari sudah bergulat dengan segala sesuatu yang bersentuhan dengan dunia modern, yang mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Semua fasilitas itu mudah sekali didapatkan. Itulah Gen Z dengan segala fasilitas yang terbuka, dengan segala fasilitas yang mudah sekali untuk mendapatkannya. Begitu Mas Dava. Tentunya saya akan menambahi di sini dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ini untuk Gen Z ini kan dalam hal digitalisasi ini terfasilitasi semuanya. Makanya harus disambut dengan welcome, dengan rasa syukur. Bagaimana caranya fasilitas yang sudah ada ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai keberhasilan itu. Jangan kita hanya melihat ke belakang yang mana fasilitas dulu kurang, tetapi orang yang zaman dulu dengan segala kurang konvensional mereka survive, mereka berusaha menjadi jiwa pejuang. Makanya ikuti apa yang baik untuk ditirukan untuk anak-anak generasi Z sekarang. Terima kasih. Siap. Kalau untuk generasi ibu dengan Gen Z pastinya tentu berbeda. Kira-kira apa tanggapan Ibu Enda dan Ibu Kurnia dari sisi negatif dan positifnya untuk Gen Z dan untuk generasi yang zaman dahulu? Oke. Untuk generasi Gen Z, sisi negatifnya dulu, ketika dia itu sudah tumbuh dengan segala fasilitas yang mudah didapatkan, otomatis ada kerentanan segala hal, terutama kerentanan emosi, termasuk intelektual. Jika dia berlarut-larut hanya memfokuskan pada segala sesuatu yang berbau instan, itu adalah itu untuk sisi negatifnya. Namun kalau melihat sisi positifnya, dengan akses yang terbuka seperti ini, segala fasilitas mudah sekali untuk diakomodir, maka ini merupakan satu modal, satu aset bagi generasi Gen Z untuk memanfaatkan peluang-peluang ini dengan segala bentuk dan caranya, sehingga ke depan ketika dia berada di lingkungan masyarakat, dia bisa eksis, dia bisa berkiprah dalam segala hal karena semuanya serba sudah banyak tercukupi. Begitu Mas Dava. Ya, terima kasih. Untuk generasi Gen Z sekarang sudah terfasilitasi, apapun dimudahkan. Ini yang jauh bisa dekat. Kita bisa bicara hanya melalui medsos. Padahal kita ada di sini, tadi sudah dikatakan mungkin pikiran kita berdua duduk di sini seperti Mas Dava bertiga, ini pikirannya bisa kemana-mana sendiri-sendiri, tidak ada interaksi. Nah, inilah mungkin hal-hal yang memang harus kedepannya disadari betul. Ini bukan sesuatu yang negatif, fasilitas itu digitalisasi, tetapi untuk dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk kepentingan yang bagaimana caranya kita berinteraksi dengan secara langsung. Karena apa? Kalau orang zaman dahulu dikatakan baby boomer atau milenial, ya orang yang dulu itu kita untuk bertemu, berinteraksi, mempunyai kompetensi sosial, ya kita harus bertemu secara fisik. Maka ini sebagai catatan bagi generasi Z
di mana kita sudah ada fasilitas itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi duduk bersama tetapi kita tidak mempunyai dunia masing-masing seperti itu ya. Siap. Itu untuk pandangan Ibu Enda dan Ibu Kurnia terhadap generasi Z dan generasi yang mendahulu. Kalau izin boleh tahu, untuk mulai terjun di dunia pendidikan mulai tahun berapa nih? Oke. Saya lulus tahun 1993. Wah, udah berapa tahun itu ya. Kemudian saya masuk ke dunia pendidikan itu 1994 ya. Pertama saya ngajar di SMA Hang Tuah 4 Surabaya. Itu pertama kali saya mengajar. Kemudian saya ke Madiun mengikuti suami. Saya mengajar di satu wilayah di pucuk gunung gitu ya, di wilayah Kabupaten Madiun, namanya Kecamatan Kare. Di sana di Sanawiyah Negeri Kare. Berikutnya ketika saya mengikuti tes CPNS diterima dan ditempatkan di SMP Negeri 2 Kebonsari. Namun saya juga pernah menjadi instruktur bimbel di salah satu bimbel yang ada di Madiun juga. Kurang lebih seperti itu perjalanannya Mas Dava. Iya, terima kasih Mas Dava. Kalau Bu Kurnia ini secara karir itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikasih rezeki ya di wilayah kami sendiri, dilahirkan di situ, sekolahnya di sekitar situ, ternyata diamanahi untuk pendidikan juga. Suruh istilah orang Jawa dikon ngopeni gula mentah, istilahnya anak bangsa itu justru anak kita sendiri yang ada di daerah kita. Begitu Bu Kurnia lulus fresh graduate, kita itu Wiyata Bakti. Wiyata Bakti itu menjadi honorarium yang belum pegawai negeri. Ya, mungkin generasi saya tahu GTT, guru tidak tetap. Ya, kita sudah langsung mengabdi waktu itu Bu Kurnia di SMK sana. SMK PGRI 3 Wali Kukun. Itu ya ikut di Kabupaten Ngawi. Nah, alhamdulillah tahun berikutnya Bu Kurnia juga ikut pengangkatan CPNS juga di Kabupaten Ngawi, di kecamatan yang sama penempatannya. Baru setelah ada pemerataan di Ngawi itu tahun 2012 itu semua PNS mana yang gurunya pendidiknya yang kosong diratakan. Supaya apa? Supaya semuanya stabil untuk pendidikan. Bu Kurnia waktu itu pindah ke SMPN 1 Mantingan, benar-benar dekat perbatasan dengan Jawa Tengah. Ini sekolahnya paling ujung mepet perbatasan. Jadi siswa-siswi kami itu ya anak Jawa Timur, banyak juga siswa-siswi dari Jawa Tengah sekolah di tempat kami. Jadi itulah kolaborasi ini budaya seperti itu culture. Terima kasih. Terima kasih. Pastinya kurang lebih 20 tahun lebih untuk mengajar seperti kami. Pengalaman yang paling berkesan saat mengajar di dunia pendidikan itu apa? Ibu Enda dan Ibu Kurnia. Kalau saya sih hampir 30 tahun ya. 28 tahun lah kurang lebih ya. Pengalaman banyak sekali sepanjang waktu itu, namun saya selalu ingat ketika seorang siswa itu berhasil mengikuti satu kompetisi di mana proses berlatihnya itu tidak mudah, perjuangannya luar biasa, dan ketika dia mendapatkan apa yang dicita-citakan itu rasanya kebahagiaan yang dia rasakan itu di hati saya itu jauh lebih lagi rasa kebahagiaan itu. Yang kedua, ketika anak-anak yang mengalami permasalahan yang sangat rumit, yang sangat pelik, dan hampir saja dia terputus dari sekolah karena secara mental dia sudah betul-betul tidak sanggup untuk menyelesaikan, dan ketika kami mampu membimbing mereka sampai mereka lulus dan mendapatkan ijazah, itu juga sebuah pengalaman yang luar biasa. Di samping itu juga alumni-alumni yang selalu mengingat kami, guru-guru mereka itu juga salah satu pengalaman. Banyak sekali pengalaman, tapi diantaranya seperti itu Mas Dava. Ya. Terima kasih. Ibu Enda. Kalau dikatakan apa yang paling berkesan, sebenarnya tidak hanya satu ya, banyak hal yang berkesan, karena yaitu tadi Bu Indah 28 tahun, Bu Kurnia kurang lebih ya 26 tahun lah, seperti itu. Tetapi paling tidak kalau kita mengingat bagaimana kita mendidik dengan sepenuh hati, dengan rasa, ini kesiswa kami pada saat itu, ini ceritanya ada anak yang berkebutuhan khusus itu 20 tahun yang lalu
berkebutuhan khusus, padahal belum ada program yang seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada program, di sini pun juga mewadahi itu, alhamdulillah luar biasa. Nah itu ternyata sekarang apa yang kita ajarkan dengan rasa yang tulus, ini anak sekarang sudah mandiri. Beliau ya karena 20 tahun yang lalu ini juga sudah mempunyai karir sebagai kepala desa, justru memimpin daripada orang satu desa, padahal itu orang yang berkebutuhan khusus waktu itu autisme ya, tapi ya karena kita merangkulnya sama-sama, makanya ya alhamdulillah apa yang kita berikan sekarang kemandirian ada pada anak tersebut, seperti itu. Siap, terima kasih Bu Enda dan Bu Kurnia. Kalau untuk era sekarang nih, pendidikan tidak hanya berbicara pada nilai akademis dan non-akademis, seperti pelajaran hingga sampai ke bakat minat. Apa yang akan kedepannya Ibu Enda dan Ibu Kurnia lakukan untuk kami siswa dan siswi agar dapat menyeimbangkan hal tersebut? Baik Mas Dava, akademis non akademis ini memang yang harus diperoleh siswa dalam proses pembelajaran. Namun sebenarnya secara hakiki karakterlah yang mendominasi atau yang menjadi dasar, jadi pondasi itu semua. Karena apa? Satu karakter saja, misalnya kejujuran. Kejujuran itu bisa mengalahkan kepintaran. Ya, karena jujur itu adalah mata uang yang berharga dan yang berlaku di semua tempat, dimanapun. Jadi karakter yang merupakan pondasi bagi seorang manusia untuk bisa bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi dimanapun justru menjadi bekal utama seseorang untuk bisa melanjutkan masa depan. Bukan sebatas angka-angka berupa nilai angka, bukan. Tapi bagaimana ketika berproses, semua nilai-nilai baik itu ada tertanam pada dirinya dan itu mampu menjadi pondasi dia ketika melanjutkan ke masa depan. Sedikit Kurnia mau nambahi ini apa yang memang diberikan selain kognitif, karena memang dalam kehidupan nyata ini perlu tahu anak sekarang ya, real life itu tidak hanya kognitif saja yang diberikan, psikomotor saja tidak, tetapi kompleksitas di sini kebutuhan hidup itu bagaimana sinergis seimbang antara akademik yang diberikan ini kemudian membekali anak karakter yang mana nanti dia akan seiring sejalan di dalam menghadapi dunia yang global persaingan ini untuk bisa imbang, bisa mandiri, untuk bisa survive, untuk bisa bertahan seperti itu. Siap. Terima kasih. Untuk Ibu Enda dan Ibu Kurnia, pastinya ini Ibu sekalian kan calon kepala sekolah. Gimana perasaan Ibu Enda dan Ibu Kurnia terpanggil sebagai calon kepala sekolah? Oke. Terpanggil menjadi calon kepala sekolah. Ini bagi saya satu kepercayaan. Artinya proses panjang yang saya lalui itu betul-betul saya manfaatkan untuk proses belajar saya. Proses belajar mengenali diri saya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Proses belajar menghadapi orang lain, siapapun itu, rekan sejawat, pemimpin atau atasan saya, termasuk siswa-siswa saya. Proses belajar itu terus-menerus saya lakukan. Dan ketika berada satu titik bahwa negara katakan mempercayakan saya, kepercayaan ini akan saya jaga dan saya jalankan dengan sebaik mungkin. Begitu. Iya, tadi sudah ini bahwasanya bagaimana perasaannya, tentunya pakai feeling, pakai rasa. Kita harus membuka diri, welcome, menerima kenyataan apa yang ada di depan kita. Bahwasanya kalau kita sudah dipercaya, dipanggil berproses untuk belajar, otomatis akan ada hal besar yang menunggu kami di sini.
termasuk putra-putri bangsa kami yang memang harus kita jadikan segala sesuatunya lebih maksimal lagi. Seperti itu. Jadi rasanya ya antara senang, tetapi harus punya rasa tanggung jawab ke belakangnya. Seperti itu. Siap. Pertanyaan terakhir. Apa pesan untuk motivasi sebagai kami anak bangsa penerus bangsa di masa akan mendatang? Oke. Kalau saya sering mengingatkan pada siswa saya, nah, jangan pernah tertipu oleh waktu. Jangan pernah tertipu oleh waktu. Waktu itu fana. Maka setiap waktu yang kalian jalani, manfaatkan dengan benar. Jalani semua dengan penuh kebaikan. Seperti itu. Ya, ini singkat saja dari sumbernya. Kalaupun apa yang di depan kita itu adalah kesempatan, jangan dianggap itu adalah tantangan. Maju terus, pantang mundur. Ya, seperti itu. Siap. Terima kasih atas berkenannya untuk podcast di sekolah kami, podcast Pendupan. Semoga kami para siswa akan mendoakan supaya jalannya karir Ibu Enda dan Ibu Kurnia berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Dava. Mas Dava juga demikian. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Sampai di situ ya Sobat Pendupan untuk podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Enda dan Ibu Kurnia. Sama-sama Mas Dava.